Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan tema kali ini aku akan mengambil bacaan tentang apa isi hati dia hari ini terhadap kamu yang ingin dia ungkapkan, yang ingin dia ucapkan kepada kamu. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dianya siapa? Mantan, pasangan, suami, istri, ataupun gebetan ya. Jadi boleh kalian fokuskan dan sebutkan namanya di dalam hati. Oke, kita mulai aja ya. Jadi apa isi hati dia yang ingin dia ungkapkan kepada kamu hari ini? Oh, banyak sekali, cuy. Okay, it's so many. Okay, I pray myself inward to forget you. Aduh, dia masih kepikiran kamu ya. Jadi sekarang tuh isi hati dia tuh aku kepikiran kamu banget. Gimana ini? Tapi aku juga butuh makan, jadi aku harus bekerja. Maka dari itu aku akan bekerja keras banget biar aku bisa ngelupain kamu kayak gitu loh. Saking kamu itu selalu menempel di otak dia, di pikiran dia. Jadi sampai dia itu kebingungan ya. Kok bisa sih aku tuh kepikiran kamu terus? Kamu itu pakai pelet ya? Sampai kamu itu nggak bisa hilang dari pikiran aku. Selalu terngiang-ngiang, bahkan terbayang-bayang di mata aku. Kamu itu ada di depan aku kayak gitu loh. Jadi dia selalu keinget kamu. Maka dari itu dia menyibukkan diri dengan pekerjaan dia agar dia bisa melupakan kamu. I want to tell you how I feel. Aku pengen loh sebenarnya mengungkapkan perasaan, bagaimana perasaan aku ke kamu. Tapi ya gimana ya? Mungkin kalian di sini LDR ya, jauh di sana, tapi kan bisa lewat chat atau mungkin kalian situasinya memang sudah tidak memungkinkan untuk berkomunikasi gitu ya. Mungkin kalian lagi marahan, lagi gengsi-gengsian gitu ya, lagi emosi-emosinya, lagi insecure untuk ngedatengin kamu. Everything apapun situasinya, intinya eh, dia ini gak bisa mengutarakan perasaannya ke kamu karena ada sesuatu yang menghambat kayak gitu ya. I know I was distract you from your pain ya. Jadi dia tahu sebenarnya yang ngebuat kamu sakit hati itu aku kayak gitu ya. Isi hati dia itu dia tahu kalau kamu sakit hati itu sebenarnya karena aku tahu itu dan dia pengen minta maaf gitu ya. Dia pengen memperbaiki keadaan, pengen memperbaiki situasi. We need to let each other go ya. Dia memang berpikir gini, udah deh lebih baik kita berpisah aja dulu gitu ya. Karena ternyata ketika kita sama-sama aku sering nyakitin kamu dan kamu nggak bisa apa mencapai ekspektasi kamu terhadap aku gitu ya. Ya, banyaklah ya ekspektasi-ekspektasi yang tidak tercapai di hubungan kalian. Yang pengennya harmonis, taunya dia selingkuh atau everything apapun itu. Yang pengen menikah tapi materinya belum cukup, kayak gitu. Everything. Jadi kita butuh let each other go. Jadi udah deh sendiri-sendiri dulu kayak gitu ya. Dia berpikir seperti itu. Itu isi hati dia. I know I miss up everything. Ya, dia tahu bahwa sebenarnya semua ini eh, kekacauan ini, rasa sakit ini, perpisahan ini, perceraian ini terjadi tuh gara-gara aku yang mengacaukan semuanya. eh Ini gara-gara aku
yang telah berkhianat sama kamu, aku yang ngebohongin kamu, aku nggak jujur sama kamu, aku tahu itu semua gara-gara aku menyesal kayak gitu ya. Tapi aku malu untuk datang ke kamu minta maaf, aku masih gengsi, aku masih marah sama kamu, aku masih emosi, everything lah. Ya, alasan dia intinya ya dia tahu kalau semua ini terjadi itu gara-gara dia yang mengacaukan semuanya. Dia yang berlagak eh, sok hebat ya, bak pahlawan ternyata dia adalah monsternya. Nah, kayak gitulah. Dia berlagak seperti Ultraman ternyata dia monsternya kayak gitu. Ya, dan ya udah finding out the truth crush me ya. Jadi ketika semuanya terbongkar, apapun yang aku aku tutup-tutupi nih dari kamu dan itu terbongkar, ternyata itu menghancurkan semuanya. Itu menghancurkan aku ya. Eh, Mungkin gini, dia menganggap bahwa apa yang dia sembunyikan itu adalah aib dia. Dan dia tutupin nih dari kamu. Tapi dia ini punya perasaan sama kamu. Akhirnya kamu beranggapan ya kalau kita punya hubungan tuh ya harus jujur dong. Apa kekurangan kamu, apa kelebihan kamu, paling nggak aku tahu. Jadi aku bisa bersiap diri untuk plan A, B, C, D kayak gitu, Z sampai Z. Jadi aku harus tahu kamu itu seperti apa, kebiasaan kamu seperti apa, masa lalu kamu pernah ngapain nih. Nanti jadi kalau misalkan aku udah punya komitmen atau serius sama kamu kan aku punya persiapan nih. Misalnya kamu punya hutang piutang, terus kamu hutangnya itu sama rentenir ya, kita nanti ngapain nih? Nggak mungkin kan kita dikejar-kejar sama rentenir. Itu kita taunya lagi akad nikah, taunya rentenir datang kan malu-maluin gitu maksudnya ya. Dia sebenarnya berpikir positif ya. Kamu berpikir positif. Paling nggak aku tahu kamu itu seperti apa. Tapi di sini dia menganggap itu aib dan itu sesuatu yang memalukan untuk kamu ketahui. Nah, ketika kamu korek-korek akhirnya kamu tahu kebenarannya dan ya aib dia terbongkar oleh kamu ya dia merasa kayak ya ampun kamu nggak percaya nih sama aku kayak gitu loh. Dia justru malah berpikiran yang kamu jadi cuma mau punya hubungan dengan aku karena kamu pengen ngorek-ngorek sisi gelap hidup aku kayak gitu ya. Jadi dia berpikir negatif. Padahal kan sebenarnya itu untuk eh, kesejahteraan, keharmonisan kalian nanti ke depannya. Kamu berpikir seperti itu, tapi dia justru malah mikir, ya kamu malah ngorek-ngorek kehidupan masa kelam aku, kayak gitu. Oke, kemudian I will wait for a sign from you. Oke, jadi aku menunggu tanda dari kamu. Jadi maksudnya gini, eh dia ini pengen balik lagi sama kamu. Cuman karena dia yang pernah melakukan suatu kesalahan sama kamu, ya justru dia marah sama kamu, dia benci sama kamu, dia emosi sama kamu, dia mengutarakan kata-kata kasar sama kamu. Jadi ketika dia pengen balikan sama kamu tuh kayak, aduh, aku kan udah berlaku jahat sama kamu. Apa kamu akan memaafkan aku kalau aku datang ke kamu tiba-tiba gitu kan? Aku pernah berkata kita putus, kita akhiri ini semua, kita nggak bakalan lagi komunikasi, kita nggak bakalan lagi ketemu. Nyatanya aku masih cinta sama kamu, aku pengen banget ketemu sama kamu, aku pengen balikan lagi sama kamu. Dan dia kayak apa sih, menjilat ludah dia sendiri kayak gitu loh. Ya, jadi menjilat ludah dia sendiri kan kayak malu banget. Apalagi nih orang kan gengsian ya. Orang ini tuh gengsian banget. Jadi aku rasa dia butuh ya, butuh sinyal, butuh apa tanda-tanda, butuh apa ya? Ya, butuh kamu yang ngebukain pintu biar dia bisa masuk. Jadi dia nggak berani ngebuka pintu kamu sendiri, sendiri gitu ya, ya sendirian. Jadi dia butuh kamu yang ngebukain pintu untuk dia. Oke, sangat egois sekali orang ini. Jadi dia yang berlaku salah, bukannya dia yang minta maaf, malah dia yang ingin dikejar-kejar, ingin di apa dimanja-manja. Hey, kamu siapa? Oke, intinya seperti itu ya. Jadi
Orang ini tuh orang yang maunya disuap aja, maksudnya disuapin gitu, dibuat enak gitu terus ya. Orang ini nggak mau ada effort lebih, nggak mau ada usaha kayak gitu ya. I'm not available. Jadi dia merasa bahwa eh, aku nggak bisa gitu. Jadi dia nggak bisa memenuhi ekspektasi kamu, nggak bisa memenuhi keinginan kamu. Jadi misalnya kamu pengen komitmen serius dari dia, itu dia belum bisa ngasih kamu, ya, belum bisa memberikan itu sama kamu, kayak gitu. Ya, tadi banyak halangan, banyak rintangan. Ya, intinya dia belum siap, ya. It's time for me to heal now. Jadi dia sekarang itu lagi proses penyembuhan ya, penyembuhan luka batin ya, sakit hati dia terhadap kamu ataupun terhadap yang lain-lainnya ya, pasangan dia yang kemarin-kemarin atau everything apapun, atau mungkin dia secara fisik lagi sakit atau mental dia lagi sakit, dia sekarang lagi proses penyembuhan ya. Lagi penyembuhan everything itu apa, intinya saat ini tuh dia lagi mengevaluasi, terus ya apa, mencari kebenaran di otak dia. Dia lagi mensinkronkan situasi dengan keegoan dia itu ya, keegoisan dia. Jadi lagi dia mensinkronkan agar dia bisa sehat ya, bisa sembuh dari apapun penyakit dia ya. Kemudian I want to be more than friends ya, aku ingin lebih dari teman. Jadi kalau misalkan dia di sini nanti datang lagi ke kamu, dia nggak mau cuma dianggap sama kami itu sebagai teman doang. Dia maunya kita balikan, bener-bener yang punya hubungan kayak kemarin, eh, jadi suami istri ataupun jadi pacar ya, atau ya tunangan dia seperti itu. Jadi aku pengen balikan lagi sama kamu, bukan sebagai teman tapi lebih dari teman, seperti itu. Itu isi hati dia terhadap kamu. Oke, sekarang tarotnya ya, aku akan cari konfirmasinya dengan tarot, ceritanya seperti apa. Banyak juga ya yang ingin dia sampaikan ke kamu. Ini sampai 12 menit loh udahan. Apa isi hati dia yang ingin dia ungkapkan ke kamu hari ini, tanggal 25 Juli 2023. Oh. Oke. Oke. Tarotnya susah untuk keluar. Jadi cuman ketarik 3 nih. Apa ya? 3 aja. Ada Ten of Pentacles, kemudian The Chariot, kemudian ada Eight of Wands. Jadi apa isi hati dia ya? Dia pengen mengenalkan kamu ke keluarga dia sebenarnya ya. Dia pengen ngebawa kamu ke keluarga dia. Dia pengen bilang bahwa dia pengen punya komitmen dengan kamu ke keluarga dia. Dia pengen punya hubungan serius ya, jangka panjang dengan kamu ya, ingin menikahi kamu, ingin tunangan sama kamu, atau ya mengesahkan lah hubungan kamu di depan orang tua dia, atau bahkan di sini di depan orang tuamu juga. Dia ingin meminta izin dari keluarga kalian ataupun keluarga dia untuk memiliki komitmen serius ya. Dan aku lihat juga di sini dia sedang mempersiapkan secara materi ya, untuk nantinya ketika dia datang ke kamu, secara materi dia itu sudah cukup mapan, bukan cukup lagi tapi udah mapan kayak gitu ya. Jadi aku rasa dia memang datang ke kamu pengen yang benar-benar terus jadi seseorang yang sempurna secara materi dan memang serius dari hati dia gitu ya, dia cinta sama kamu kayak gitu. Jadi nanti ketika dia datang, dia pengennya
dia udah jadi sosok yang sempurna sehingganya kamu nggak bakalan menolak dia ya. Karena dia tahu kan di sini di bahwa dia yang telah menyakiti kamu. Jadi dia pengen ada strategi yang matang gitu agar ketika dia datang dia itu nggak ditolak sama kamu. Jadi aku rasa kalau dia ini nanti jadi pasangan kamu, kamu akan mendapatkan sosok pasangan yang sangat mapan, kayak gitu ya. Tapi pilihan ada di kamu ya. Aku nggak maksain kamu harus sama dia atau enggak. Ya karena kita takdir tidak ada yang tahu ya. Intinya seperti itu. Dan sekarang itu ya di pikiran dia, ya, di isi hati dia ya, isi hati dia ya, dia ingin memapankan materi dia agar nanti ketika menawarkan proposal ke kamu, proposal ya, entah pertunangan atau everything apapun atau ngelamar kamu, dia udah mapan. Jadi keluarga kamu itu juga akan mempertimbangkan dia ya menjadi pasangan kamu. Dia nggak bakalan mudah ditolak oleh kamu. Dia berpikir seperti itu ya. Dan ya niat dia seperti itu. Dan ada The Chariot juga terbalik ya ini. Ya, di sini aku lihat memang karena The Chariot-nya terbalik ya. Dia itu pengen adanya kestabilan di dalam hubungan kalian gitu ya. Entah itu secara emosional, secara mental, secara materi, apa ya, kepercayaan kayak gitu. Dia pengen stabil semuanya. Dia pengen meninggalkan hal-hal toksik di dalam hubungan ini. Dan dia sudah belajar dari hal-hal yang kemarin, mengapa hubungan ini jadi hancur dan ketegangan ya, terus kecanggungan ya, ini terjadi di antara kamu dan dia, ya ini gara-gara ketidakstabilan di antara kamu dan dia. Apapun itu ketidakstabilannya karena ketidakpercayaan atau karena emosi, karena punya trauma mental gitu ya, punya sakit mental atau everything apapun itu, itulah yang membuat dia sadar ya karena ketidakstabilan itulah yang ada di dalam diri dia dan di kamu juga gitu yang membuat hubungan ini jadi canggung kayak gitu. Dan sebenarnya dia pengen banget ya itu sama kamu menjalin hubungan yang serius, yang berkomitmen, yang benar-benar pure kayak gitu ya. Kita menjalin hubungan yang sempurna, apa yang mapan secara materi, mapan juga secara mental, emosional kayak gitu. Dan dia tahu untuk mewujudkan itu semua butuh effort, butuh tenaga ekstra, butuh apa ya, perjuangan yang kuat ya untuk bisa menciptakan itu. Maka dari itu untuk sekarang karena di sini The Chariot yang keluar, dia berpikir bahwa ya kita memang butuh waktu untuk sendiri-sendiri dulu, membuat diri kita masing-masing menjadi orang yang lebih baik ya. Menjadi orang yang lebih baik, terus menyembuhkan rasa sakit hati kita dulu kayak gitu. Makanya di sini dia berpikir untuk we need to let each other go terlebih dahulu kayak gitu ya. Nanti kalau kita sudah bisa menerima satu sama lain ya kamu bisa memberikan aku sinyal ya dia akan datang kayak gitu. Yang penting di sini kesiapan kamu untuk menerima dia. Kalau kamu udah ikhlas, kamu udah nggak sakit hati lagi sama dia, kamu udah nggak marah lagi sama dia, kamu udah bisa menerima kekurangan-kekurangan dia, kamu udah bisa memaafkan kesalahan dia apapun yang terjadi di masa lalu dan kamu di sini siap untuk meminta dia lagi hadir dan kamu memberikan tanda atau sinyal ke dia ya dia akan datang kayak gitu. Yang penting kamu sih di sini ya. Jadi semua keputusan itu ada di kamu, bukan di dia. Karena di sini dia insecure. Dia takut banget kehilangan kamu aku rasa. Ya, karena di sini dia pengen berjuang banget merubah situasinya. Ya, dia sangat-sangat ingin berusaha membuat hubungan kalian itu jadi baikan lagi. Nah, ini ada kesempatan loh untuk kalian ya bisa menjalin hubungan yang kuat lagi. Karena di sini gairah dari dia itu mulai meningkat
mulai meningkat kembali itu ya, bukan mulai meningkat tapi meningkat kembali. Jadi ada gairah dari dia, ada keseriusan dari dia, ada keinginan dari dia untuk serius. Tapi ya di sini dia masih insecure ya, masih insecure. Terus juga aku lihat di sini belum ada pergerakan segera-segera dia akan datang ke kamu ya, dan mungkin karena kamu juga masih sakit hati sama dia, masih terluka sama dia, masih ya itu tadi masih apa namanya, marah lah sama dia gitu ya. Jadi makanya aku lihat di sini banyak dari kalian tuh jadi banyak dari kalian itu belum ada pergerakannya, banyak dari dia maksud aku ya, dia belum banyak pergerakan. Dari mereka itu rata-rata belum ada yang bergerak gitu ya, karena dia melihat di sini kamu masih diem aja nih, belum ada sinyal-sinyal untuk mereka untuk segera datang ke kamu. Dan ya udah, sambil nunggu sinyal kamu, sambil nunggu kamu baikan ya, baikan dari luka di masa lalu, ya udah dia mempersiapkan materi di sini. Dan ini ada peluang loh ya, karena di sini dia mulai bergairah lagi sama kamu, mulai keinget terus sama kamu di sini kan, mulai apa ya, uh, udah mulai sadar gitu ya, udah mulai sadar. Jadi di sini ada peluang kalian akan punya hubungan yang berkomitmen jangka panjang, dan hubungan ini akan menjadi harmonis dan baik-baik aja. Tapi ingat di sini tadi ada the chariot reverse, jadi butuh perjuangan. Nah, dan aku harap di sini perjuangannya nggak cuma dia ataupun kamu yang berjuang, tapi harus kedua-duanya. Jadi harus kamu dan dia sama-sama berjuang jika ingin memiliki hubungan yang harmonis di sini ya. Jangan lagi mengungkit masa lalu, maafkan masa lalu, apapun kejelekan dia ya, selagi itu bisa diperbaiki silakan perbaiki, selagi itu masih bisa diterima ya terima. Carilah solusinya ya, bareng-bareng kayak gitu. Jangan cuma hanya satu aja yang berkorban, yang satunya hanya menunggu ataupun tidak bereaksi gitu. Ya, karena di sini ada chariot ya. Jadi hubungan ini walaupun ada peluang jangka panjang akan harmonis, tapi butuh ekstra untuk effort ya. Oke, aku rasa cukup pembacaan aku untuk kalian. Mudah-mudahan ini resonate ya untuk zodiaknya. Di sini ini bisa jadi zodiak kamu ataupun zodiak dia. Di sini ada Capricorn, Taurus, dan Virgo, Leo, Aries, Sagittarius. Kemudian energi yang paling kuat di sini ada Cancer. Tapi tidak menutup kemungkinan kedua belas zodiak bisa resonate dengan pembacaan aku ini, karena zodiak yang aku bacakan itu ya hanya zodiak ya yang terbaca aja di 3 kartu ini. Kalau misalnya aku ngambil banyak kartu ya bisa ke-12 zodiak bisa nampak di sini ya. Karena ini aku cuma ada 3 kartunya, jadi cuma itu. Jadi maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaanku. Kalau misalkan ini ceritanya sesuai dengan kalian semua, ya bisa jadi ini resonate dengan kalian ya. Oke, aku akhiri ya pembacaan kali ini. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.